Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamun ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah atas rahmat, berkat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikumpulkan di masjid ini. Enggak nyambung. Alhamdulillah atas berkat semuanya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam masjid ini untuk sama-sama kembali kita bertatap muka, bermajelis, menuntut ilmu, mempelajari kitabullah Al-Qur'an dan juga mempelajari bahasa daripada Al-Qur'an tersebut yaitu bahasa Arab. Semoga dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kemudian kita optimalkan untuk menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala usaha kita. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan untuk hadir ke masjid ini bernilai sebagai pengampunan serta penggugur-penggugur dosa. Dan semoga setiap waktu yang berlalu di masjid ini dan di majelis ini dinilai sebagai waktu yang berkah yang kelak akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita patut bersyukur ketika kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu, memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bahkan dimention oleh Nabi kita merupakan satu di antara dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh setiap insan yang hidup di dunia. Kata Nabi Muhammad, nikmatani maghbulun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat al-faragh, yang pertama adalah nikmat yang berupa waktu luang, wa nikmatus sihah, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah hari ini sehat, punya waktu luang, kesehatan dan waktu luangnya digunakan untuk menuntut ilmu, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini kita pelajari Al-Qur'an, kita baca bersama-sama. Semoga dengan itu kita mendapati janji yang Nabi sampaikan kepada kita, illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah turunkan kepada diri kita itu ketenangan, wa ghasyyathumur rahmah, kemudian Allah curahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, kemudian akan hadir mengelilingi serta menaungi kita semuanya para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian nama-nama kita akan disebutkan, dipanggil, diperkenalkan di antara para penduduk langit dengan nama yang paling indah, dengan sebutan yang paling indah yang kita miliki. Semoga semuanya bisa istiqomah dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu sekalian, terakhir kita sudah belajar tentang surat Al-Humazah, ya. Apa kemarin bedanya Humazah sama Lumazah?
Apa bedanya, Bu? Masih ingat nggak? Bedanya humazah sama lumazah. Ya, betul. Humazah itu mencela dengan fisik, ya, baik dengan mata, dengan tangan, ataupun dengan anggota tubuh yang lainnya yang ditujukan untuk merendahkan harga diri sama manusia, ya. Lumazah, merendahkan atau menghina, mencela dengan fisik, ya, bisa juga dengan lisan, bisa dengan tangan, ya, dengan anggota. Kalau lumazah baru dengan lisan. Kalau humazah tadi dengan fisik, kalau lumazah tadi dengan lisan, ya, mencela dengan lisan. Dan ini adalah mencela yang paling mudah, ya, paling mudah dilakukan. Bahkan kadang tidak merasa, bahkan bisa sampai kepada tahap tidak terasa sebenarnya itu mencela dan menyakiti perasaan daripada saudara kita. Nah, itu ya. Maka hati-hati untuk kita semuanya yang mungkin masih sesekali, bahkan mungkin ya sesekali, apalagi yang sering begitu ya. Yang masih sering, kalau yang sesekali ya maka perlu hati-hati sekali. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendapatkan kebinasaan. Kebinasaan, kehancuran, wailun. Ya, wailun. Ya, hati-hati sekali. Ya, terutama memang apalagi ya orang-orang yang kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan. Ya, kalau di sini yang di highlight adalah orang yang suka mencela itu identik dengan alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ya, diberikan karunia lebih berupa harta, ya. Ya banyak ya. Artinya memang potensi untuk kemudian merendahkan itu lebih tinggi ketika seseorang punya karunia lebih daripada yang lainnya. Ya. Terutama kadang memang harta, fisik juga, ya. Kadang yang yang glowing, ya. Oh kamu kadang yang nggak terasa itu apa, Bu? Kadang ketemu loh, kok sekarang kurusan, begitu kan? Kadang kurus sih, sekarang kurusan ya. Kok sekarang gendut ya? Ya, mungkin niatnya tidak menghina, tapi kadang kalimat itu kan juga kadang menimbulkan perasaan yang tidak baik. Kapan nikahnya? Kapan punya anak? Kapan punya cucu? Itu kapan anaknya nikah? Kok nggak nikah-nikah sih? Udah 30 tahun kok nggak nikah-nikah? Nanti keburu jadi janda tua, jadi perawan tua, bujang lapuk, begitu dan lain sebagainya. Nah, maka hati-hati, terutama yang memang di sini ya, yang merasa memang ya kalau yang tinggal di komplek ini saya yakin lah mayoritas itu adalah orang-orang yang kemudian diberikan kelebihan harta ketimbang daripada yang lainnya. Nah, maka perlu hati-hati sekali, jangan sampai kemudian kelebihan itu menjadikan kita bermudah-mudahan dalam menghina atau merendahkan martabat daripada saudara kita yang mungkin posisinya lebih berada di bawah kita. Ya. Kemarin ada Gojek yang nyerempet mobil Alphard, ya sempat rame itu. Gojek nyerempet mobil Alphard, ya, yang punya enggak terima, sudahlah kemudian dimaki-maki, kemudian motornya dihancurin pakai batu sampai remuk, ya, dipukul-pukul sampai batu. Emang ya kalau memang salah, kalau memang kita ingin membalas, maka dalam Islam itu anjurannya adalah wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian mau membalas, memberikan hukuman, maka balaslah hukumannya itu yang sama. Ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi kalau kalian memilih untuk bersabar, maka itu lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Belum lagi yang cerita tentang yang Alphard. Ya ini kan saya biasanya tanda orang kaya itu punya
Alphard. Standar orang kaya ya. Standar orang kaya punya Alphard. Orang kaya lama, OKL ya. Orang kaya lama, ada OKB, orang kaya baru. Kalau orang kaya baru biasanya identik dengan Pajero sama Fortuner. Ini mohon maaf ya, bukan berarti saya nggak mesti seperti itu ya. Tapi emang rata-rata seperti itu. Ketika lewat ditegur, tapi ya satpamnya juga mungkin terlalu ya berlebihan, dikepraklah mobilnya ya. Lewat mobilnya berhenti, satpamnya dipanggil, sini. Ternyata tidak tahu di dalamnya siapa. Dimarah-marah, dimaki-maki, sampai kemudian dengar kalau nggak salah ada ancaman dipecat dan disuruh sujud lah. Ya, disuruh minta maaf sujud dan ada kabar sampai kemudian dipecat, tapi kemudian bilang lagi ternyata tidak dipecat, masih kerja karena rame ya. Ala kulihal lah, begitu banyak yang kemudian terjadi, belum lagi kasus tumbler ya. Saya ingat kan, tahu kan tumbler di kereta api itu sempat rame juga kan, sampai kemudian sekeluarganya itu sekulit-kulit dalamnya itu dikulitin. Ini lakinya kerja di sini, istrinya kerja di sini, ini kerjaannya ini, sampai perusahaannya digeruduk ya. Pecat. Waliyadzubillah. Nah, makanya penting sekali jangan sampai kemudian karena kehilangan tumbler marah-marah ke satpam, nyalahin satpamnya, merendahkan dan lain sebagainya, padahal sudah beri tekad untuk diganti pun tidak mau, tetap menyalahkan, akhirnya ya itulah. Itu baru di dunia. Bayangkan kalau di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ya, orang-orang yang tadi suka menghina baik dengan fisik maupun dengan lisannya, ya, mereka akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam hutamah, neraka hutamah, ya, neraka yang melumat-lumat, menghancurkan. Ya, kalau ada daging dilumat-lumat itu daging utuh dipukul-pukul sampai halus, ya, sampai encer, ya, hutamah yang melumat-lumat. Ya, masukin, pernah blender daging? Pernah blender daging? Chopper. Ya, chopper daging ya. Ya, giling daging. Ya, daging yang utuh kemudian dimasukkan digiling sampai hancur, encer, ya, sampai encer yang tadinya padat jadi encer, habis. Ya. Itu kalau di dunia kita masih milih kan, yang digiling apa? Dagingnya aja kan. Tapi kalau di akhirat itu encer, seencer-encernya itu dari tulang sampai dagingnya itu hangus. Wa ma adraka mal hutamah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang disebut dengan neraka hutamah? Narullahil muqaddah. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apinya Allah yang sudah dinyalakan dari zaman neraka, dari neraka dibikin sampai sekarang itu belum pernah namanya dimatikan, sehingga panasnya itu akan semakin panas. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya itu saking panasnya api itu kemudian dapat membakar sampai ke dalam ulu hati. Sekali kena itu langsung ngebakar sampai ulu hati, bukan cuman di permukaannya saja. Ya, itulah siksa neraka. Ya, bayangkan orang, siksa yang paling ringan menginjak batu saja, begitu diinjak, sandal batu, sandal dari neraka itu diinjak kakinya langsung melepuh otaknya. Itu baru batu sandal yang dibakar dengan api neraka. Kalau yang dibakar dengan itu saja sudah sampai bisa orang bikin seperti itu, begitu diinjak langsung melepuh otaknya, bagaimana dengan apinya? Maka dikatakan di sini allati tattali'u 'alal afidah, api yang kemudian langsung membakar sampai ke dalam ulu hati. Innaha 'alaihim muqsadah, ya, mereka itu terkurung atau tertutup di dalam neraka itu, selalu hadir, tidak pernah libur. Nggak ada ceritanya weekend libur, nggak ada. Ya, neraka tidak pernah libur. Mirip dengan warung Madura.
tidak pernah libur 24 jam buka, tidak pernah tutup, hari kiamat tutup setengah hari. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Ya, nggak pernah libur, hari kiamat tutupnya setengah hari. Candaannya begitu ya. Artinya orang-orang yang tadi yang dikatakan wailul likulli humazatin lumayyah, suka menghina dengan lisan ataupun dengan fisik, itu begitu tadi, begitu dahsyatnya apa? Siksaan yang dijanjikan untuk mereka. Disiksa terus tanpa kemudian mereka dapat libur. Hancur, encer, balikin lagi. Hancur, gosong, habis, balikin lagi. Siksa terus seperti itu tanpa ada jeda. Ya, fi amadim mumaddadah, ya. Mereka terikat, tertutup, terkunci, terpenjara fi amadim mumaddadah, di dalam neraka yang di dalamnya ada tiang-tiang dari besi yang tinggi, ya. Yang mumaddadah itu tinggi, yang panjang tadi, yang tiang dari besi yang tinggi, ya kalau bahasa kita sekarang udah kayak kubah begitu, melengkung. Ya, tinggi sehingga kemudian tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya, fi amati mumaddadah. Ada juga yang mengatakan apa? Seperti memanggang, kita kalau manggang sesuatu. Ya, manggang ikan ditusuk. Ya, kalau ini enggak ditusuk tapi diikat. Ya, kalau manggang biasanya enggak ditusuk itu manggang apa? Manggang kambing. Ya. Supaya apa? Semakin lagi dirasakan azab yang kemudian menimpa mereka. Maka penting sekali kemudian kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik waktu. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang namanya surat Al-Asr. Asr. Wal asr. Bukan wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ya, tebal semua itu roknya ya. Sabr. Bukan sober tapi sober. Jadi ada qalqalahnya dulu ya. Sober, bukan sober tapi sober. Ya. Asr wal asr. Ya. Surat Al-Asr namanya di surat Al-Asr. Pakai ain asr. Ya. Surat Al-Asr ini tidak ada nama yang lain ya. Sejauh ini memang tidak ada nama yang lain. Di mayoritas kitab-kitab tafsir yang ada, namanya disebut dengan nama surat Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr. Ada yang mengatakan surat Makkiyah, ada yang menyebut surat Madaniyah. Sebagian juga menyebut Madaniyah. Apa maksudnya surat Makkiyah sama Madaniyah? Makkiyah apa? Diturunkan di Mekah. Yang benar yang mana? Diturunkan di Mekah atau sebelum dan sesudah hijrah? Coba. Yang namanya surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Atau surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surat Madaniyah berarti surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Yang mana? Pendapat yang paling kuat memang mengatakan yang namanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sementara surat Al-Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Thayyib. Surat ini sangat luar biasa. Cuman berapa ayat? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Berapa? 3 ayat. 3 ayat saja. Namun luar biasa, saking luar biasanya surat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i apa? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, sesuatu yang nanti akan menjadi alasan untuk memberatkan
Ya, kalaulah Allah tidak menurunkan laula anzalallahu hujjatan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah hujjah, alasan yang digunakan sebagai pemberat alan nas, atas seluruh manusia, lakafathu, maka sungguh surat Al-Asr ini sudah cukup. Illa laula anzalallahu hujjatan atau suratan illa hadhihi surah. Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah selain surat ini, yaitu surat Al-Asr, kata Imam Syafi'i, lakafathu, maka surat Asr ini sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hujjah, landasan untuk apa Ustaz? Untuk minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Saya tidak tahu loh. Sudah ada di surat ini seperti ini dan seperti ini. Saking luar biasanya. Nah, para ulama yang lain juga mengatakan demikian. Ya. Kalau intisari dalam surat ini seperti Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau juga mengatakan surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat luar biasa karena di dalam surat ini sudah terkandung segala sesuatu kebaikan dan syariat yang ada di dalam agama Islam. Thayyib, ayat yang pertama berbunyi wal asr, artinya adalah demi masa. Bisa demi masa, bisa juga demi waktu asar. Ada dua tafsirnya. Tafsir yang pertama adalah demi masa, demi waktu, artinya waktu secara umum. Ya, kemudian tafsir yang kedua diartikan sebagai waktu asar, salat asar. Karena sebagian ulama mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar ini wal asr, karena di dalamnya ada salat asar. Kenapa Allah bersumpah dengan wal fajr? Allah bersumpah dengan waktu fajar karena di dalam waktu fajar itu ada yang namanya salat fajar atau salat subuh. Allah bersumpah dengan wadduha, dengan waktu duha. Ya, itu juga para ulama mengatakan Allah bersumpah demikian juga salah satunya karena di dalam waktu duha itu ada yang disebut dengan salat duha dan seterusnya. Wal asr tadi adalah demi masa, demi waktu, atau juga demi waktu asar. Ada juga yang mengatakan sebagian artinya asri itu adalah sesuatu yang diperas, yang ditekan sampai kemudian mengeluarkan intisarinya. Sesuatu yang ditekan sampai kemudian sesuatu itu mengeluarkan intisarinya. Makanya kalau ibu-ibu ke Mekah, ke Madinah itu kalau beli jus tulisannya itu asirun. Asir. Jus itu bahasa Arabnya asir. Pernah kan kemarin kohwah, kopi, syai, teh, asirun, jus, labanun, susu, air, maun, air, asirun, jus, kohwatun, kopi, labanun, susu, syai, teh. Kemarin kita sudah belajar di bab tentang makanan, ya, tentang to'am, makanan, ya. Nah, asir, ya, kalau jus itu kan harus dipres dulu ya, dipres. Kalau sekarang kan ada apa? Ada alat itu ya, apa itu yang kalau yang modern sekarang, ya, udah dimasukin aja itu, nanti udah misah sendiri itunya, ampasnya sama jusnya. Kalau zaman dulu kan harus apa itu ada alatnya itu kan, dicepet gitu lah. Sama kayak modelan apa? Tebu begitu ya. Diperas sampai kemudian intisarinya keluar. Jeruk juga kan begitu ya. Jeruk masih ya. Soalnya jeruk kalau di blender kayak kurang enak ya. Ya intinya asir itu adalah sesuatu yang ditekan kemudian sampai muncul intisarinya. Nah, asar juga bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga di Al-Quran itu i'sar.
I'sar itu artinya adalah tornado. Turunannya itu ada tornado. I'sarun fihi narun fahtaraqat. Pada Al-Quran itu ada i'sar, tornado yang di dalamnya itu ada api kemudian terbakar. Ya, i'sar. Disebut asar. Kenapa waktu asar disebut asar? Ada yang tahu nggak? Asar itu biasanya jam berapa? Kalau sore bahasa Arabnya apa? Masa. Sore bahasa Arabnya apa? Masaun. Dikir, bukan dikir asar kan? Dikir masa. Dikir masa apa dikir asar? Dikir asar, dikir masa kan? Dikir sore. Ya, kalau sore memang disebut dengan masaun. Kalau pagi disebut dengan sabah. Ya. Kenapa waktu asar itu, waktu salat asar itu disebut zaman asar? Karena rata-rata salat asar itu antara jam 3 sampai sekitar jam 4 lah, begitu ya. Kenapa? Karena di waktu itu orang-orang itu sudah bekerja, orang yang bekerja. Mulainya kan kalau yang normal nih, saya bilangnya orang kerja normal kan dari pagi sampai sore. Kita nggak ngomongnya shiftnya malam ya. Karena Allah dalam Al-Quran kan waja'alna nahara ma'asya, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Malam itu dijadikan sebagai tempat istirahat, libasa pakaian untuk beristirahat. Ya, waja'alna nahara ma'asya. Kalau siang itu pagi digunakan untuk mencari ma'isyah, penghidupan. Ya, jadi kalau normalnya gitu, asar itu kenapa itu? Karena orang sudah asar itu jam 4 itu sudah habis tenaganya. Mereka yang bekerja dari pagi sampai waktu sekitar jam 3, jam 4 itu tenaganya sudah diperas, sudah habis. Ya, makanya pikirannya udah langsung kalau sudah mulai asar itu udah mulai lihat-lihat nih kerjaan udah kelar apa belum. Kalau belum buruan dikerjain. Ya, buruan digenjot lah bahasanya, ditekan, semakin ditekan supaya bisa selesai jam 5 kemudian tenggo pulang. Tapi nggak bisa sekarang tenggo katanya ya. Teman saya yang kerja-kerja itu bisa nggak tenggo? Bu, kerja apa di rumah? Kalau yang kerja pasti tahu lah ya. Tenggo itu ada kalau di kantor jam 5, begitu jam 5 langsung pulang. Langsung tinggal aja. Nah, bisa nggak gitu? Nggak bisa lah. Kenapa? Nggak enak sama teman dia, nggak bisa. Orang lain juga ini belum pulang, jadi kadang nungguin. Begitu ada yang mulai, langsung pada ngikutin. Ala kulli hal ala asar adalah demi waktu. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, manusia, kalau kita semuanya bersumpah harus dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, tidak boleh dengan selain nama Allah. Demi Rasulullah nggak boleh, demi langit, demi cinta, dan demi waktu, apalagi nggak boleh itu ya, nggak boleh ya. Bersumpah itu harus dengan nama Allah. Kalau yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka kata Nabi Muhammad, faqad asyraka au kafar, maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sejatinya dia telah melakukan kesyirikan kecil. Ya, jangan diremehkan lah kesyirikan kecil aja Ustaz. Loh, jangan salah, kata ulama itu kesyirikan kecil yang dilakukan itu lebih parah daripada dosa-dosa besar, al-kabair. Syirik kecil itu timbangannya lebih berat dan lebih parah daripada dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar itu apa Ustaz? Contohnya berzina, mencuri, membunuh, ya, kemudian durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ya, dosa-dosa tadi lebih ringan timbangannya daripada syirik yang kecil tadi. Maka jangan disepelekan. Syirik yang kecil tadi adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali. Nah, kalau Allah boleh bersumpah, nah Allah itu pasti bersumpah dengan sesuatu makhluk yang kemudian di dalamnya terdapat hikmah atau kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah wal asr. Dari pagi, kalau pagi ada wal fajar. Kalau malam ada wal lail. Wal lail. Malam wal lail. Pagi subuh wal fajar. Was subhi juga ada.
was-subhi idza tanafas wal fajri walayalin asyar. Kemudian waktu duha wad-duha. Waktu siang apa? Wan nahari. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu kan juga sumpah. Allah bersumpah dengan waktu malam dan Allah bersumpah juga dengan waktu siang. Wan nahar, nahar itu siang, wal asar, ya, waktu asar, dan tadi wal lail, waktu malam. Yang enggak ada apa Ustaz? Wal maghrib. Enggak ada. Wal maghrib wal isya enggak ada. Ya. Ala kulli hal, ya, Allah bersumpah dengan masa atau dengan waktu menunjukkan betapa pentingnya waktu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan atau Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa begitu penting? Karena waktu itu sejatinya adalah umur. Ya. Waktu itu adalah umur kita. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka sejatinya ia sedang menyia-nyiakan umurnya. Karena waktu yang kita miliki adalah modal paling dasar untuk kita meraih kebaikan serta kebahagiaan kelak di akhirat. Ya, maka kata Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan waktu itu menjadi modal. Modalnya, dengan modal itu ada dua jenis orang. Satu akan mendapatkan apa? Keuntungan. Dengan modal itu dia akan menjadi seseorang yang pandai memanfaatkan modal yang diberikan, yaitu waktunya dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kemudian dia menjadi seseorang yang beruntung, yang sukses. Dan modal itu juga bisa menjadi sesuatu yang membinasakan manakala kemudian modal dasar waktu yang diberikan, umur yang diberikan ternyata tidak dimanfaatkan atau bahkan disia-siakan begitu saja. Maka di ayat yang kedua Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusr. Khusr. Ya, insan, manusia dalam Al-Qur'an itu kadang disebut insan, insanun, bisa juga disebut an-nasu. Ya, bisa juga disebut an-nas, bisa juga disebut, kalau jiwanya disebut nafsun. Nah, ya ini insan itu manusia, dua-duanya artinya adalah manusia. Walaupun nanti secara ini apakah insan itu manusia secara fisik ataupun manusia secara psikologis, ya, secara lahiriah atau secara batiniah. Tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr wa khuliqal insanu dha'ifa innal insana lafi khusr. Maka tadi waktu atau masa yang dimiliki sejatinya adalah umur kita. Umur adalah modal paling dasar untuk kita semuanya. Maka kemudian Allah mengatakan sesungguhnya semua manusia, al-insan, ada alif lamnya, artinya itu umum. Al-insanu, semua manusia. Innal insana al-ma'rifah, ya, alnya mestinya al-ma'rifah bukan nakirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr, berada dalam kerugian. Ya. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Maka tadi orang-orang yang kemudian tidak mampu mengoptimalkan modal paling dasar yang Allah berikan, sejatinya mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Khusr.
Ya, kalau khusr itu khusr. Ya, khusr merugi. Khusran. Khusranan mubina ada juga sama artinya rugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Maka orang yang tidak mampu memaksimalkan modalnya yang telah diberikan berupa umur, maka sejatinya dia dalam keadaan yang merugi. Kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan kalau di akhirat itu kan ya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Kaki seorang hamba nanti di akhirat itu tidak akan geser sampai ditanya empat hal. An umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan buat apa? Wa an sababihi fima ablagh. Ya, waktu mudanya atau jasadnya dihabiskan digunakan untuk apa? Produktif, kalau produktif apakah digunakan untuk sesuatu yang produktif yang nilainya kebaikan atau justru digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia. Wa an malihi min aina iktasaba. Dari mana hartanya dan tentang hartanya dari mana didapat dan untuk apa? Fima anfaqo. Untuk apa dihabiskan? Ya. Maka penting sekali kemudian kita untuk kemudian memperhatikan ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang innal insana lafi khusr, yang dikatakan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Semuanya rugi kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Innal insana lafi khusr. Kita itu punya modal, tapi modalnya itu menguap atau cair. Jadi kalau ibu mau gampang memahami itu ibarat tukang es. Orang yang jualan es. Yang kalau kita lihat ya, dia kan sering mengatakan sesungguhnya modal yang saya miliki itu adalah modal yang cair. Ketika modal yang saya memiliki kemudian cair begitu saja, disitulah kemudian saya akan menjadi rugi. Ya enggak? Orang jualan es itu kan kalau udah cair, untung bisa dijual enggak? Enggak bisa. Ya. Maka buruk. Karena kita juga enggak tahu nih kapan waktu kita akan habis. Sama kayak orang yang jualan es itu juga. Enggak tahu kapan laku. Kadang enggak laku, tahu-tahu sudah cair. Sudah rusak. Nah, semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam kebaikan serta menasihati dalam kesabaran. Semua orang rugi. Semua orang rugi illa kecuali. Nah, hati-hati ya, jangan bedanya illa sama illa. Ya, kalau ilah kalau illa kecuali ada tasydidnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang tidak termasuk daripada manusia yang merugi itu? Mereka adalah orang-orang yang satu beriman, dua beramal soleh, tiga menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi kalau tidak mau masuk dalam kategori orang yang merugi, mau selamat, bagaimana memanfaatkan umur itu dengan baik, maka pertama harus jadi orang yang beriman. Bagaimana menjadi orang yang beriman? Dengan berilmu, menuntut ilmu. Orang kalau menjadi beriman harus mau menuntut ilmu. Islam itu gampang. Ya. Islam gampang atau mudah? Jadi Islam mudah apa gampang? Lah ibu loh gak perlu belajar langsung otomatis jadi Islam. Lahir ajanin bapaknya Islam. Iya kan? Berat gak jadi? Maksudnya susah gak jadi Islam? Enggak kan, untuk masuk Islam mudah kan? Tinggal apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Udah masuk Islam. Otomatis jadi muslim. Ya. Tapi tingkatan selanjutnya setelah Islam itu adalah menjadi orang yang beriman. Bagaimana menjadi dari seorang muslim bisa menjadi kemudian meningkat peringkatnya menjadi orang yang beriman, yaitu dengan belajar, menuntut ilmu. Ya. Nabi Ibrahim percaya Allah Subhanahu wa taala, sudah berislam, Nabi Ibrahim Islam. Tapi bagaimana kemudian menguatkan keimanannya? Cari ilmu. Apa yang dicari? Falamma janna alaihi lailu. Lihat, malam, waktu sudah malam tiba, lihat ke langit. Oh, ada bintang-bintang. Ketika bintang-bintang hilang, loh, bintang-bintang hilang berarti dia bukan Tuhan. Kemudian malam berikutnya dilihat lagi, ada bulan. Setelah dilihat, diamati, paginya bulan hilang. Berarti bulan bukan Tuhan. Kemudian ketika siang hari, malam gagal, tidak menemukan Tuhannya. Ya, kemudian siang dilihat ada benda yang begitu bersinar, begitu terang, lebih besar dari bulan dan juga bintang-bintang. Ya, tapi ternyata matahari juga tenggelam ketika malam hari, malam hilang juga. Berarti bukan Tuhan. Nah, belajar. Ya, untuk menumbuhkan keimanan itu butuh belajar. Menjaga keimanan itu butuh yang namanya belajar. Makanya mu'alaf itu ya, saya beberapa kali bantu mu'alaf di masjid ini, itu pasti nasihatnya sama, belajar. Yang pertama, pelajari sholat. Pelajari sholat saja dulu. Pelajari sholat. Kalau sudah pelajari sholat, baru belajar baca Al-Quran sedikit-sedikit. Sudah dua itu aja dulu. Belajar sholat sama belajar baca Al-Quran. Yang lain gampang, menyusul. Pelajari dua itu, nanti kalau sudah bisa baca Al-Quran, dibaca-baca, ya banyak hal-hal yang kemudian nanti akan buat kita tertarik terus-menerus untuk belajar. Nah, maka belajar sholat, belajar Al-Quran. Udah. Ya, untuk kemudian menjaga keimanan. Nah, maka orang yang beriman itu dekat dengan orang yang berilmu. Ya, semakin berilmu seseorang, maka keimanannya insya Allah akan semakin meningkat. Ya, illal ladzina amanu. Maka sering ada yang mengatakan setiap orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan berilmu. Ya, semua orang itu merugi kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu itu merugi kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan setiap orang yang mengamalkan ilmunya itu juga merugi kecuali mereka yang ikhlas dalam beramal. Orang yang ikhlas juga berpotensi untuk rugi kecuali orang-orang yang istiqomah. Ini dapatnya dari sini. Orang yang beriman artinya adalah orang-orang yang berilmu, yang mengilmui keislamannya. Tuh, gampangannya orang beriman itu. Orang beriman adalah orang yang mengilmui keislamannya. Ya. Bukan cuman sekedar di KTP. Orang yang beriman kemudian dengan imannya dia beramal, wa amilus sholihat. Iman dan amal adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tanda orang beriman adalah beramal. Ya, tanda orang yang beriman adalah beramal, mengamalkan imannya. Ada orang ngaku beriman tapi tidak beramal, tidak tercermin keimanannya, maka perlu dikoreksi keimanannya. Maka kalau dalam hadis-hadis itu sering kita dapatkan la yu'minu hatta, ya, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu, tidak beriman. Padahal kan sejatinya tidak lengkap imannya. Artinya apa? Iman itu tercermin dalam perbuatan lahir. Ya,
Kalau iman itu sifatnya adalah batin yang suci, kalau amal itu adalah sesuatu yang lahir. Maka bukti akan keimanan adalah amal, dan bukti akan naik atau turunnya iman itu adalah berkurangnya atau bertambahnya amal seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan, bertambah dengan yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Ya, maka keduanya berkaitan. Iman tanpa amal maka itu iman yang dusta. Munafik namanya. Iman tanpa amal disebut dengan dusta. Ya. Kalau amal tanpa iman disebut dengan munafik. Iman tanpa amal sia-sia keimanannya. Iman tanpa amal sia-sia keimanannya. Amal tanpa iman kemunafikan. Ya. Munafik, orang yang beramal tapi tidak beriman, bohong. Ya. Di luarnya tanpa soleh, tampaknya dilahir secara lahir soleh, ternyata di hatinya kosong. Ya. Thayyib, itu maka keduanya saling berkaitan, iman dan amal soleh. Kedua-duanya tidak berguna kalau tidak saling berikatan. Maka orang yang tidak merugi adalah mereka yang beriman, kemudian mereka yang menjalankan amal soleh dengan keimanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah watawasau bil haqqi, adalah saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. 4 golongan yang tidak akan merugi. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa penting? Karena kenapa muncul saling menasihati? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga membutuhkan yang namanya sahabat. Ya. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat, sahabah. Kalau kita kenal sahabat, orang-orang yang begitu setia dan begitu kuat imannya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu yang sekelas Nabi aja masih butuh orang. Ya. Apalagi kita. Jadi jangan sok-sokan, alah biarin aja, terserah. Ya. Yang penting kita selamat aja. Mau yang lain mau benci sama kita, mau yang lain, yang penting kita beribadah yang benar. Gak usah peduliin orang lain. Ya gak bisa hidup kayak gitu. Emang situ mau nguburin diri sendiri? Nanti kalau mati emang bisa nguburin sendiri? Bisa mandiin diri sendiri? Bisa nyolatin sendiri? Gak bisa. Ya. Lahir dibantu, kuburin juga dibantu. Maka jangan sombong. Ya. Sebaik apapun kita, ya, Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang egois, individualisme sendiri, maunya sendiri. Ya, enggak pernah. Islam mengajarkan yang namanya simpati dan empati. Mau beda golongan, kayak misalkan beda mazhab, ya, yang satu ini ustadznya ini, yang satu ini, yang satu ikut yang ormas ini, yang satu ormas itu. Ya. Sehingga kemudian nggak mau bantu. Nah, bagaimana Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Kita harus saling berempati dan bersimpati terhadap saudara-saudara kita. Maka penting watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka ada athar yang menarik tentang surat Al-Asr ini dari Imam At-Tabrani dalam kitabnya. Para sahabat dulu, para sahabat, para salaf dulu, mereka itu kalau bertemu sering baca surat Al-Asr ini. Dibaca kapan? Ketika mereka bertemu dibaca, dan ketika mau berpisah mereka juga baca surat Al-Asr.
Maka kadang kalau kajian-kajian atau pengajian atau khutbah gitu kadang sering dengar ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya gitu. Udah selesai Ustaz belum ya. Ya. Biasanya begitu. Ya, ini athar, bukan hadis memang, tapi athar yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya mengatakan bahwasanya para salaf dulu, orang-orang yang soleh, para sahabat dulu ketika mereka bertemu, mereka baca surat Al-Asr. Kemudian ketika mereka berpisah, mereka juga membaca surat Al-Asr. Biar apa Ustaz? Biar ingat ya, wal asr. Kan orang ketemu biasanya ngobrol. Ngobrolnya itu biasanya enggak penting begitu kan, supaya diingatkan di awal wal asr, demi masa. Waduh, ini modalmu loh, jangan kamu sia-siakan. Innal insana lafi khusr. Kita semuanya yang ketemu ini, dua-duanya, tiga-tiganya bisa berpotensi untuk kemudian menjadi merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali kalau pas kita ketemu kita dalam bingkai keimanan dan beramal soleh, silaturahmi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalamnya ada saling menasihati baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Artinya obrolannya bukan tentang sesuatu yang sifatnya hanya dunia saja. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi selipkan ya. Tanya gimana bahasa Arabnya, apa yang masih diingat? Tadi ingat apa? Nggak ada yang diingat. Yang diingat ini aja, bahasa Arab mudah, yang diingat itu. Semudah lupa gitu kan. Yang diingat itu misalkan mudah Ustaz. Yang diingat ya apa, Al-Qur'annya udah sampai mana? Belajar tahsinnya udah sampai mana? Selipin aja. 5 menit, sisanya ngobrol nggak jelas gitu ya. Ya, ala kulli hal. Itu yang penting sekali untuk wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran. Ya. Nah, bahaya nih kalau nggak begini sulit ya. Nah, ini pentingnya kemudian hidup secara berjamaah. Oh, gimana Ustaz saling menasihati? Kan ini berkaitan tentang dengan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 3. Idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama, kalau bisa merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau khususnya orang-orang yang punya kekuasaan, punya power, punya kewenangan lah kalau bahasa kita sekarang ya. Punya kewenangan untuk melakukan dengan tangannya, entah dengan tanda tangan, entah bikin peraturan, ya, rubah dengan tangan. Bukan berarti kemudian ada orang mabok datangin langsung digaplok. Nah, ada orang pacaran kemudian ditimpuk pakai batu, kitanya yang dilaporin ke polisi. Ya, bukan begitu maksudnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ya. Bukan berarti langsung seperti itu ya. Nah, bukan berarti kemudian langsung pakai tangan ya. Khusus untuk orang-orang yang memang punya kewenangan ya. Kalau tidak punya kewenangan bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita kan punya kewenangan atas anak-anak kita ya, ibu punya kewenangan kan atas anak-anak ibu masing-masing. Kalau melihat keburukan pakai tangan nggak apa-apa karena punya kewenangan. Diomongin nggak bisa, dibangunin subuh bangun nggak bangun, siram pakai air nggak apa-apa. Ya. Disuruh pakai jilbab nggak bau, ya paksa aja nggak apa-apa. Udah, kalau kamu nggak mau pakai jilbab berarti kamu nggak dapat uang saku, nggak dapat fasilitas dari orang tua. Nah kalau kamu nggak mau nurut ya sudah, ya, nggak dapat sekolah dan lain sebagainya. Ya, itu kewenangan. Ya. Yang kedua, falyughayyirhu bilisani. Ya. Faman lam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa dengan tangan karena tidak punya kewenangan, maka rubahlah dengan lisan. Dengan lisan dinasehati dengan cara yang baik. Wa illam yastati fabiqalbi. Kalau dengan kewenangan kita tidak punya, lisan juga nggak berani ngomong, Ustadz takut Ustadz, dia ini loh misalkan pejabat, nanti malah saya yang dimarah-marah, nggak enak, dia tukang nyumbang, dan lain sebagainya. Saya tetanggaan Ustadz, nanti kalau saya nasihatin dia diem-dieman, jadi diem-dieman. Saya serba salah Ustadz kalau nasihatin.
Kalau udah sampai nggak bisa ibu nasihatin juga nggak berani, ya sudah. Yang paling terakhir itu apa? Fabi kolbi, dengan hati doakan, doakan. Anak dikeplak orang mempan ya, sudah dipukul masih begitu, dinasihatin enggak mempan juga, sudah didoakan. Itu yang paling minim sekali ya. Kalau ibu sudah menyerah dengan anak ibu ya, dengan orang-orang yang mungkin kita ingin kebaikan tapi kayaknya sudah susah, segala upaya sudah dikerjakan, makanya sudah perbanyak doa, banyakin doa yang baik, insya Allah nanti Allah akan tunjukkan. Nah itu ya. Tapi yang paling kuat, nasihat yang paling kuat itu adalah dengan contoh. Watasaw bil haqi watawasaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Sabar bukan berarti cuman dinasihatinya kalau musibah doang, giliran dapat musibah dinasihati sabar ya, insya Allah pahala nggak apa-apa nanti Allah ganti. Ya, sabar itu bukan cuman tentang musibah, tapi kesabaran itu ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam ketaatan, as-sabru alal maksiyah. Yang kedua kesabaran dalam menghadapi maksiat. Yang ketiga as-sabru alal ibtila atau bala, kesabaran alal ibtila bala au adza, kesabaran dalam menghadapi ujian dan musibah hidup ya, cobaan. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. 3 itu ya, yang sering kita nasihati. Sabar, waduh saya nggak bisa bahasa Arab, udah nggak apa-apa, datang aja ya. 1-2 nanti insya Allah nyantol, nggak apa-apa. Yang penting kita cari berkahnya kok, insya Allah. Kita berusaha memanfaatkan waktu. Yang penting waktu kita berkah, waktu kita bermanfaat, nggak jadi waktu yang sia-sia. Tidak ada satupun kebaikan yang akan luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun keburukan yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang penting diingetin dalam ketaatan dan kesabaran. Sabar apa yang paling tinggi derajatnya adalah kesabaran dalam ketaatan. Itu yang nomor 1 yang paling tinggi derajatnya. Yang nomor 2 adalah kesabaran dalam menghadapi maksiat. Derajat yang paling bawah adalah kesabaran dalam menghadapi musibah. Nah itu 4 golongan yang tidak akan merugi. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Yang poin ketiga dan keempat itu menunjukkan pentingnya berjamaah. Kalau mau istiqomah itu salah satu syaratnya itu harus berjamaah, supaya ada yang menasihati, ada yang mengingatkan. Karena peran lingkungan itu sangat menentukan. Ya, pernah dengarkan hadis Nabi? Kamu tergantung agama temanmu. Agamamu itu tergantung temanmu. Agamamu tergantung temanmu. Maka harus pandai-pandai dalam memilih teman. Jangan asal-asalan. Belum lagi kalau kita cermati hadis yang lain. Semua ibnu Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Bayi itu semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanihi. Tergantung nanti orang tuanya, bapak ibunya yang bikin dia jadi Yahudi atau Nasrani. Nah, sesignifikan itu kemudian peranan lingkungan. Belum lagi yang cerita orang yang membunuh 100 orang kemudian diperintahkan untuk hijrah. Ya, makanya itulah ada istilah yang namanya hijrah. Supaya kita punya komunitas yang kuat, sehingga komunitas itu dapat senantiasa mengingatkan kita, menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah tidak akan pernah rugi. Jalan menuju istiqomah itu apa Ustaz? Beriman, beramal soleh,
saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dah. Jalan yang paling pertama adalah belajar. Cara menemukan komunitas yang baik gimana Ustaz? Belajar. Tempat di belajar itu nanti sampean kita semua akan menemukan teman-teman yang baik. Kemarin kita ya baik. Ini kemarin terakhir di sini kan ya. Kemarin terakhir di sini tentang fiil mudhari yang kemudian akan dirubah menjadi fiil amr ya. Kita akan belajar merubah fiil mudhari menjadi fiil amr. Kalau yang masih bingung fiil mudhari apa? Ini yang yang ini biasa sering dicontohin tuh. Yang bentuknya seperti ini. Nih ya. Ini yang disebut dengan fiil mudhari. Walaupun memang tidak terbatas pada yang namanya huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Masih ada antum, masih ada antun. Nah, tapi ini yang mudah saja dulu ya, yang sering. Taib. Itu yang namanya fiil mudhari. Perhatikan coba semuanya menghadap ke depan, diperhatikan dengan baik supaya nanti bisa dipahami dengan mudah. Ini hanya mengulang supaya semuanya nanti ketika saya rubah lebih mudah. Ya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung, yang waktunya adalah yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, di sini dan salah satu tanda dari fi'il mudhari itu adalah diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf-huruf mudhari. Ada ya, ada ta, ada a, dan ada nun. Itu yang disebut dengan huruf mudhari, harful mudhara'ah. Nah, salah satu ciri fi'il mudhari adalah awalannya, huruf pertamanya adalah antara ya, ta, hamzah atau nun. Contohnya narji'u depannya na, arji'u depannya a, ta depannya tarji. Nah, depannya yang dilihat depannya aja ta. Kemudian anta juga ta, hiya juga ta, huwa juga ya, huwa ya. Nah, itu yang disebut dengan fi'il mudhari. Nah, nanti tinggal dirubah-rubah depannya ini na, a, ta, ya, itu berubah sesuai dengan subjeknya. Ya, kalau nahnu kami pakainya nun, ya, karena nanti bisa na bisa nu, tergantung nanti ya harokatnya. Jadi tidak mesti na, nun sebut saja nun. Kenapa? Karena nanti bisa nu, bisa na, nusolli, ya kan? Bukan nasolli tapi nusolli. Ini juga alif atau hamzah, ya, bukan a. Ya. Karena bisa a bisa u, usolli, azhabu, uraji dan seterusnya. Anti ta. Nah, berarti kalau subjeknya saya berubah menjadi a, depannya berubah menjadi a. Subjeknya misalkan kamu perempuan berubah menjadi ta. Ya. Anti. Nah, kalau subjeknya anta, depannya juga berubah menjadi ta. Nanti bisa ta, bisa tu. Pokoknya dua itu ya. Kasroh kayaknya nggak ada. Ya. Ya, kalau huwa yadhhabu, hiya tadhhabu, anta tadhhabu, anti tadhhabina. Ya, pokoknya depannya ini ya. Diperhatikan baik. Huwa artinya dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kami.
Ini yang disebut dengan fi'il mudhari. Sudah paham ya? Ya, depannya tadi kalau gampangannya anita, aniyata. Anita, aniyata. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hurufnya ada 4 depannya. Antara kalau enggak ya, ya ta. Kalau enggak ta atau ya a. Kalau enggak a ya na. Udah itu aja, itu ciri fi'il mudhari. Nah, dari fi'il mudhari ini dirubah menjadi fi'il madhi. Fi'il amr. Nah, fi'il madhi berubah menjadi fi'il amr mudhari ya. Berarti masih ini ya. Masih seger. Mudhari ya, fi'il mudhari dirubah menjadi fi'il amr. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di harokat yang ketiga. Harokat di huruf sebelum terakhir. Ya. Ini contohnya kan ini ada. Yang ini aja nih. Yang paling bawahnya nomor 5 yang ini nih. Yastaiqid, istaiqil, yastami, istami' ya. Yaqra, iqra. Ini nih ya. Dilihat caranya adalah kalau rumus tapi memang ada sebagian yang enggak berbentuk ya. Tapi kalau yang berbentuk seperti itu kurang lebih adalah ini contoh, saya kasih contoh misalkan yarji'u. Yarji'u. Kemudian dirubah menjadi fi'il amar. Huruf pertamanya pasti dirubah menjadi alif. Ya, perhatikan aja dulu di sini, jangan ditulis. Perhatikan semuanya. Huruf pertamanya, apakah itu ya, apakah itu na, apakah itu a, semuanya dirubah menjadi alif. Harokatnya apa? Harokatnya menyesuaikan huruf yang sebelum terakhir. Kecuali fathah. Kalau fathah jadi kasroh. Pilihannya hanya 2 harokatnya. Antara kasroh atau dhammah. Bagaimana menentukan apakah dia kasroh atau dhammah? Itu huruf harokat di huruf yang ketiga atau sebelum terakhir. Kalau yang hurufnya 5 gimana? Kayak itu yastaiqidu 1, 2, 3, 4, 6 malahan. Maka hitungannya bukan ini, tapi huruf sebelum terakhir, ya. Sebelum terakhirnya. Huruf sebelum terakhirnya. Nih, yang si lu. Berarti sebelum terakhirnya apa? Nah, harokatnya apa? Yarji'u. Berarti ini harokatnya kasroh apa dhammah? Ya, semuanya coba. Harokatnya kasroh apa dhammah? Dari mana kasroh dapatnya? Sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Tayyib. Berarti dihapus ya. Hapus dulu ini ya. Berarti i ya. Ininya dihapus. Sekali lagi ya. Huruf pertamanya ini dihapus, diganti dengan alif. Kemudian alifnya harokatnya apa? Itu tergantung huruf yang sebelum terakhir. Karena di sini kasroh, berarti di sini kasroh. Tinggal ditulis saja. Ya-nya dihilangin, tinggal ditulis. Berarti ya-nya hilang, tinggal ro sukun, ja kasroh, dan ininya berubah menjadi sukun. Jadi apa?
Sama aja kan? Jadi ini nggak ngerubah, 3 terakhirnya itu tidak dirubah. Cuman depannya saja yang dihapus. Irji dan harokat terakhir itu disukunkan. Irji. Ya, irji. Nah, berarti rumusnya apa yang pertama? Ganti huruf pertama menjadi alif, atau menjadi alif berarti alif. Yang kedua apa? Harokat alif tergantung harokat huruf sebelum akhir. Sebelum akhir. Kecuali harokat alif tergantung harokat huruf sebelum terakhir. Sesuai, samalah. Kalau enggak tergantung susah. Sama dengan harokat huruf sebelum akhir. Kecuali fathah menjadi kasroh. Nah, yang ketiga apa? Sukun. Harokat terakhir menjadi sukun. Sukunkan harokat akhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini memang khusus untuk yang ketiga ya, yang hurufnya 3 atau 4. Tapi untuk yang lain juga bisa. Tapi ada yang enggak ini juga, tidak mengikuti paten ini ya. Itu huruf-huruf kata-kata yang memang khusus ya, kata-kata yang memang khusus. Ini saya kasih contoh lagi yang terakhir. Perhatikan baik-baik ya, supaya nanti masing-masing dapat 1 pertanyaan ya. Berarti tadi kita kasih contoh yang lain, kayak misalkan yaghsilu. Nah, itu udah ada yang bisa ya. Caranya tak tulis yang gede biar ini. Yaghsilu. Dilihat dulu fi'il mudhari'nya kan? Yaghsilu. Ya, atau misalkan boleh enggak mesti ya. Misalkan aghsilu juga bisa, naghsilu juga bisa. Yang penting yang pertama nanti diganti. Karena di sini contohnya pakai ya sudah. Yaghsilu. Jangan terpaku dengan itu bukan ya Ustaz. Itu bukan alif. Nah, yang penting apa tadi? Ingat depannya bisa saja ya, bisa saja a, bisa saja ta, bisa ada. Nah,
Yang pertama ini diturunkan, diganti menjadi, rumusnya yang pertama apa? Ganti alif. Harokatnya kemudian langsung diharokatin. Yang kedua kan harokat alif sama dengan harokat huruf sebelum akhir kecuali fathah menjadi kasroh. Di sini apa? Kasroh. Berarti kan tadi apa? Rumusnya harokat alif sama. Berarti di sini apa? Kasroh. Jadi di sini juga kasroh. Yang terakhir nanti di sini udah kalau sudah ketemu ininya tinggal ditulis. Tetap sama ini kasroh, tetap sama ini sukun, ini kasroh sama. Nggak ada yang dirubah setelah itu. Sil. Ini disukunkan. Sukunkan harokat akhir sil. Ini nggak berubah. Ini nggak berubah, sa-nya juga tidak berubah, sama semuanya. Hanya harokat akhirnya saja yang disukunkan. Ada yang belum paham? Yaknusu. Ini yang kasroh. Ini yang kasroh. Kalau yang fathah gimana? Contoh yastami'u. Nih, itu ada contohnya udah. Yaqra'u juga ada di situ ya. Tinggal dibaca Ustaz. Syahada yushahidu. Zahaba yadhhabu. Pergi. Yadhhabu. Di sini harokatnya apa? Fathah. Pokoknya ibu kalau mau merubah langsung dilihat di harokat terakhirnya itu. Itu kunci utamanya udah. Harokat terakhirnya sebelum terakhir apa? Udah gampang. Nanti ini ya-nya diganti dengan alif. Harokatnya apa? Enggak, harokat alifnya apa? Kenapa kasroh? Kalau fathah, harokat alifnya jadi kasroh. Jadi kasroh. Udah ini tinggal ditulis. Hab. Pergi. Nah ininya berubah. Jadi kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia pokoknya alif ini pilihannya harokatnya cuma dua, antara kasroh atau dom. Astaghfirullah. Ya. Dhammah. Kalau yang dhammah gimana? Apa ya di situ? Yang duru misalkan. Yang di situ nggak ada ya. Yang duru. Melihat. Yang zuru. Berarti di sini apa? Dengan iya-nya diganti menjadi alif. Alifnya harokatnya apa? Lihat, sebelum terakhir apa? Yang zu. Dhammah berarti menjadi du. Dah, tinggal ditulis. Dah, sama. Zur. Ini khusus untuk anta ya. Kalau untuk anti gimana Ustaz? Anti tinggal belakangnya ditambah ya. Ini jadi kasroh. Harokat terakhirnya jadi kasroh semua. Ya. Kalau perempuan jadi kasroh semuanya. Panjang, kasroh panjang. Gampangnya ibu kalau ibu pusing kasroh panjang. Ri. Karena harokat terakhirnya tetap sukun kan. Ungduri. Ilsili. Pokoknya kasroh jadi panjang gitu ya. Kalau itu untuk ini kalau untuk anti untuk perempuan tetap akhirnya adalah kasroh. Yaitu kalau untuk perempuan. Ada yang belum paham atau yang belum bisa?
Nah, kalau kata khusus itu memang hafalan, simak. Ya, iya ada karena ada beberapa. Karena bahasa Arab itu ada yang memang tarokib dia apa yang berdasarkan dia punya paten gitu ya. Ada yang sifatnya memang simai. Simai itu memang dari dengar. Akala yakulu kan harusnya yakulu, yakku. Coba kalau yakulu apa bahasa Arabnya? Kalau ngikutin ini yakulu, kulu berarti ah? Hah? Ukul. Ukul kan? Yakulu. Yakulu. Berarti harokat terakhir sebelum terakhir tadi apa? Yaku dhammah. Berarti alifnya pasti kul. Tapi kalau dalam ininya kul. Makanlah itu kul. Terus ini doa ya do'u. Ya do'u do. Letakkanlah. Nah, terus banyak lagi nanti yang misalkan waqo yang qi. Dan ya ada lagi yang memang dia sifatnya adalah dengaran. Jadi bukan sesuatu yang mengikuti pakem yang sudah ada. Nih, bedanya begini ya. Nah, ini kalau ditutup bisa, aduh nggak bisa ya. Nah, ini aja deh. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bahaya. Itu ya, perhatikan ya. Itu yadhabu yarji'u. Berarti siapa dulu ini? Dari sini aja lah. Yadhabu. Dirubah, tapi jadi anti ya. Anti jadi berarti akhirnya jadi kasroh panjang ya, bukan sukun. Kalau buat perempuan apa? Nah, apa? Biar jelas. Izhabi. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Sebelahnya. Yarji'u berarti yarji'u. Irji. Enggak, anti. Anti masih anti. Untuk perempuan. Irji. Ya, jangan lupa ya kalau untuk perempuan ditambahin. Ya. Geser terus sih. Geser mulu perasaan. Bahaya. Yarji'u tadi kalau buat anti apa? Kalau yadrusu berarti harokat terakhir sebelum terakhirnya apa? Udrusi. Nah, udrus. Bagus. Barakallahu fiik. Yaqra. Iqra'i. Hah? Iqra'i. Iya, yang keras coba. Jangan ragu-ragu. Iqra'i. Ya, bagus. Barakallah. Betul. Yaktubu, tubu. Uktubi. Ya, uktubi. Bagus. Barakallahu fiik. Bisa kan? Nah, sebelahnya. Apa ya? Yang kemarin aja. Ojo nyontek. Yang tadhiru. Waduh, udah ada. Ada ya. Yang tadi. Ya kenusu. Bagus.
yusolli. Beda tapi ya Kak Sajang. Iya sih, jangan yang susah. Yasma'u. Yasma'u. Yas. Mau. Yes, jadi is. Isma i. Iya bagus. Saya coba. Yasma'u jadinya? Isma i. Iya bagus. Panjang. Saja. Bagus, barakallahu fiik. Yafhamu. Yafhamu ifhami. Pinter. Barakallahu fikum jami'an. Terus sebelah ya, insyaallah. Nanti yasbiru. Ru. Bagus. Barakallahu fiik. Bisa kan? Bisa. Mudah kan? Mudah. Pokoknya gitu. Kalau ketemu caranya gitu. Ya, tapi memang ada yang nanti agak berbeda, nggak apa-apa. Tapi kurang lebih mayoritas nanti akan menggunakan paten yang seperti itu. Huruf yang pertama tadi dari fi'il mudhari'nya pasti diganti alif. Ya, kemudian harokatnya nanti apakah antara fathah ataupun antara kasrah atau dhammah, tergantung dari huruf sebelum akhir. Ya. Makanya di sini tadi yang di sini kan yastayqidhu, jadi harokatnya menjadi kasroh karena sebelum terakhirnya juga kasroh. Jadi istayqi kalau untuk perempuan istayqidhi. Nah, ini yastami'u, ya-nya diganti menjadi alif, harokat sebelum terakhirnya apa? Istami'i, dengarkanlah. Yaqra'u, membaca. Jadi menjadinya ra menjadi fathah menjadi kasrah. Iqra'i, bacalah. Yad'u, kalau ikut yang biasa kan jadi i kan, jadi idho kan. Tapi kalau di sini enggak, karena ini mendengarkan. Do, ya, letakkanlah. Ya. Yang tadhiru, menunggu. Harokat sebelumnya tadi apa? Kasroh. Jadi berubah jadi tadhiri. Yaknusu menjadi ma. Uknusi. Yaghsilu menjadi ilsili. Yushahidu menjadi syahid. Kalau ada ishad, washhad bi anna, tapi sanya nggak panjang, syahada, ya bukan syahada tapi syahada yushahidu, ya artinya ishhad, bersaksi. Yakulu harusnya jadi kul, tapi di sini kul. Nah itu kurang lebih bahasa merubah merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr, kata sedang menjadi kata perintah. Qala yaqulu menjadi qul, beda kan? Yaqulu harusnya qul, ya kan? Qala yaqulu, ya jadi berubah jadi qul, ya. Tayyib itu sudah. Nah, nanti kita mungkin masuk ke bab yang selanjutnya di halaman berapa ini? Di pertemuan halaman berapa? Banyak mau ngerjain ini emang mengerjain latihannya. Enggak langsung ini aja ya. Nanti masuk ke
Apa ini? Pelajaran yang ke-7 ya, tentang ad-dirasah. Ad-dirasah artinya belajar. Ad-dirasah belajar. Hah? Ini alif lam. Ad-dirasah. Ad-dirasatu. Dari darasa yadrusu. Darasa yadrusu madrasah. Dirasah, pelajaran atau belajar. Nah, nanti kita akan lihat ini. Nih, ini udah langsung fi'il mudhari', fi'il amr kan, unzur. Kenapa tahu fi'il amr? Karena ujungnya sukun. Depannya dhamma, ujungnya sukun. Ungdur apa artinya? Nadhara yang duru, lihat. Berarti apa artinya? Lihat. Nah, nanti besoklah. Iqra. Ya, bagus. Udrus. Belajarlah. Taib, itulah insyaallah nanti kita pelajari lagi di kesempatan yang ada insyaallah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, waktu yang berkah. Semoga ilmunya juga bermanfaat, semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ala kulli hal, insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita juga ulangi sedikit-sedikit lagi tentang fi'il mudhari'nya dan fi'il amrnya. Begitu juga tentang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya tentang Al-Qur'an, surat Al-Asr, tentang bagaimana kita harus memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang benar-benar merugi dalam hidupnya, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan saling menasihati baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Semoga kita termasuk daripada keempat golongan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada kurangnya itu dari saya pribadi, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna jami'an wa nas'alullah lakunna taufik wal afiyah was sadad wan najah. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.